banyak harta, maka kamu akan semakin repot menjaga harta kamu gitu. Kamu mau lebih ringan enggak dalam menjaga harta? Maka kamu carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Karena dengan adanya kamu memperoleh banyak ilmu, justru kamu dibantu untuk menjaga harta kamu gitu. Akhirnya saya termotivasi sekali, wah mulai saat itu, Mas, saya mau untuk mulai saat ini ya, untuk terus saya mencari ilmu. Karena dengan ilmu saya menjadi lebih banyak energinya dan justru malah saya dijaga oleh ilmu gitu ya, dijaga oleh ilmu. Dan ya ternyata memang benar setelah dicermati ya, dengan adanya ilmu yang bisa saya download, saya nyaman. Misalnya seperti ini, ada di toko ya, pintu belum terkunci, saya tetap nyaman gitu kan, nggak kemerungsung gitu kan. Nah itu kan juga bagian dari sakti Bapak Ibu ya. Jadi misalnya juga apa namanya, ada kejadian apa ya di toko yang apa namanya Chandra Toys misalnya kan, ya saya tetap nyaman aja, tinggal bilang, tinggal ngebel, tinggal WA gitu kan, nggak usah emosi gitu kan ya. Atau pernah kejadian secara goib, memang gudang barat itu tempatnya mobil gitu ya, sekian mobil, sekian motor, aset banyak sekali, tidak terkunci beberapa malam saja, alhamdulillah Allah lindungi. Nah itu juga bagian ya, bagian dari riadoh ilmu yang dikerjakan, ternyata memang benar melindungi Bapak Ibu. Bahkan gudang timur pun pernah ya ndak dikunci gitu kan, juga alhamdulillah akhirnya ternyata memang benar ya, energi dari ilmu itulah yang kemudian bekerja. Ini Bapak Ibu semua ya, pentingnya kita untuk bisa terus mendownload ilmu, karena semakin kita banyak ilmu, ternyata kita semakin dijaga oleh ilmu yang kita peroleh. Tetapi pada saat kita tidak berilmu terus mencari harta, justru kita yang kerepotan. Karena apa? Kita yang kemudian terus seperti ngegas menjaga diri kita dan menjaga harta itu, kayak gitu Bapak Ibu. Nah makanya akhirnya terjadi ada seperti beban yang banyak saat orang mempunyai banyak harta tapi ilmunya kurang gitu kan ya. Nah makanya Bapak Ibu semua, kita terus untuk meraih ilmu, di samping kita terus ya berikhtiar untuk keseharian kita ya, kita kan bermohonnya sukses ya, sukses dunia akhirat. Akhirnya nanti kita mengejarnya adalah ilmu-ilmunya Allah, dunia pun nanti akan mengikuti. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ini untuk rahasia bagaimana untuk mengetuk pintu kekayaan adalah dengan berilmu. Nah setelah itu menambah keimanan kita, menyiraminya dengan bersedekah, lalu akan banyak tumbuh ya dari pohon-pohon LOP. Selanjutnya kita tentunya punya banyak sekali ya LOP selanjutnya yang terus menerus kita bermohon kepada Allah agar apa yang kita undang gitu ya. LOP itu kan mengundang ya, memproyeksikan harapan-harapan kita itu menjadi terwujud dengan seperti apa yang kita impikan gitu ya, berdatangan pada diri kita. Dan kita selalu penuh kesadaran, alhamdulillah, selalu dalam keadaan syukur ya, menyadari betul ya Allah betapa Engkau memberikan aneka rupa rezeki yang tak terhingga gitu ya, dan merasakan begitu besar kehadiran Allah ada di dekat kita gitu ya. Akhirnya selalu keadaan apapun ya menyenangkan gitu ya. Walaupun mohon izin Bapak Ibu, sebenarnya saya 1 bulan ini keadaannya keren sekali. Tapi memang saya ndak boleh untuk menyampaikan tidak baik. Saya tetap harus semangat terus gitu ya. Alhamdulillah tetap bisa diperjalankan kegiatan dengan nyaman gitu ya, dengan baik, tanpa ada kendala apapun. Dan mudah-mudahan hari ini dan seterusnya, karena besok ada ke IMT juga membersamai teman-teman yang akan ada riset ilmu bersama Ustadz Nas ya, ada di Ancol gitu ya. Jadi mohon doanya ya Bapak Ibu semua, perjalanan kami nanti dari Batang, Pekalongan gitu ya, lancar seluruhnya. Nah saya ingin ada menghimbau sedikit ya Bapak Ibu, mengingatkan sedikit saja tentang hal keadaan kita pada saat ini yang memang luar biasa situasinya ya, karena pasca dari pandemi, pemulihan dari saat pandemi. Kalau pada saat pandemi adalah kita masih punya tabungan dari sebelum pandemi, kan masih ada ya, istilahnya seperti itu ya, masih ada lumbung padi, masih ada simpanan. Nah pada saat pandemi gitu ya, itu kan banyak sekali ada terjeda tidak berkegiatan gitu ya. Nah, kemudian sekarang inilah yang terjadi, akhirnya banyak yang tidak mudah ya, banyak tutup dari usaha-usaha, kemudian daya beli menurun dan lain-lain.
Nah, dari para pengamat Bapak Ibu ya, 3 tahun ke depan nih Bapak Ibu, keadaan itu begitu tidak mudah. Tetapi kita sebagai pengamal magnet rezeki ya, kita mempunyai ada keyakinan Allah menolong kita. Nah, makanya Bapak Ibu semua, ada hal-hal ya yang perlu Bapak Ibu sikapi. Walaupun kita yakin Allah menolong kita. Bapak Ibu yang sudah ajaib, Bapak Ibu yang ada aset, untuk bisa hold Bapak Ibu, bisa tahan ya. Pertama adalah, mohon izin, ini adalah yang menyampaikan adalah seseorang ya yang paham mengenai situasi sekarang ini. Dan ini saya ingin viralkan, kalaupun Bapak Ibu mau mengikuti monggo, enggak ya enggak apa-apa ya. Kalau menurut saya ini baik ya. Yang pertama, Bapak Ibu yang mempunyai dana ya, kalau misalnya Bapak Ibu ingin menyimpan aset ya, jangan dibelikan di tanah atau di rumah, kecuali memang rumah yang untuk ditempati membutuhkan rumah ya silakan. Tetapi untuk aset rumah itu jangan, karena keadaan sekarang ini untuk menjual kembali tidak mudah ya. Nah, kemudian yang kedua adalah jangan membeli mobil gitu. Ini sarannya gitu ya, karena ada pergantian nanti mobil dari mobil bensin ke listrik. Kemudian dari listrik pun ya itu juga ada indikasi tidak sukses dalam lonceng gitu, karena ada banyak sekali variabel yang tidak aman seperti itu ya, dalam tanda kutipnya kurang aman. Nah, akhirnya nanti akan ditemukan kembali mungkin bahan bakarnya beda lagi. Nah, pada saat Bapak Ibu sekarang ini ingin ganti mobil, tahan dulu gitu. Tahan dulu, karena apa? Nanti akan keluar mobil yang jenis baru lagi, akhirnya malah istilahnya tidak tidak maksimal kemanfaatannya, malah terbilang tidak untung gitu kan ya, karena keadaannya perubahan kemudian beli baru gitu kan. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu disikapi ya, maka bisa hold Bapak Ibu. Yang untuk aman adalah memang investasi ada di emas. Nah, di magnet rezeki ada kan ya, yang kecil-kecil, yang sedang, yang besar. Silakan Bapak Ibu ya di sana, karena emasnya dari Khairul Razikin ini ya, baik dinar maupun ada MR Gold gitu ya, itu sangat mudah untuk istilahnya diuangkan kembali, kemudian dibelikan kembali gitu ya, dan harganya itu cenderungnya itu meningkat terus Bapak Ibu. Apalagi ada hadisnya memang di akhir zaman ini kan aset yang terbaik adalah memang untuk bisa kita kumpulkan emas gitu ya, karena aman di sana gitu ya. Sedangkan nilai rupiah itu terus menurun Bapak Ibu, terus menurun gitu ya. Itu adalah pilihan cerdas. Namun demikian, pada waktu Bapak Ibu berinvestasi emas, tentunya untuk modal-modal yang secara instan, ibaratnya secara uang fisik itu harus ada. Karena kalau bentuknya nanti emas semua, pada waktu membutuhkan uang mendadak itu juga nanti akhirnya panik, nah enggak ajaib. Jadi untuk yang emas ini adalah memang uang yang dingin gitu ya, uang yang dingin istilahnya seperti itu ya. Nah, untuk yang modalnya sendiri adalah sudah dipersiapkan seperti itu. Ini cara amannya ya dari pakar untuk menyampaikan, dan apabila Bapak Ibu mau mengikutinya dan mempertimbangkannya itu lebih baik lagi. Nah, pada saat kita mau mengasah jiwa seperti ini, ternyata alam semesta seperti membukakan ya jalan-jalan yang lebih aman ya, kemudian nanti kita lalui juga bisa insya Allah membawa keselamatan seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian dari hal yang tidak mudah 3 tahun ke depan Bapak Ibu, ada kemudian pengeluaran yang tidak boleh di cancel Bapak Ibu. Tidak boleh untuk kita eman-eman. Ini saran dari pakar juga. Yang pertama adalah untuk kesehatan kita, itu kita tidak boleh eman-eman ya, untuk menjaga kebugaran tubuh kita ya. Yang masih tidak sehat ya, untuk pengobatan lah, untuk terapi lah, untuk herbal lah gitu ya, untuk bisa lebih sehat lagi. Atau yang sudah sehat, jaga kesehatan ya, karena luar biasa nih, ada isu ya dari pemerintah itu, ada usulan dari WHO untuk menyebarkan nyamuk dan lain-lain. Itu kurang lebihnya ada isu-isu seperti itu. Maka kan daya imun kita ini harus maksimal nih Bapak Ibu.